3, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu dari kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Pada waktu saya bertobat, waktu itu saya diajar pertama kali namanya doa Bapa Kami. Dan sekali diajar berkali-kali tidak apa-apa. Setelah itu saya suruh baca Alkitab segini deh. Saya tanya sama pendeta, bagaimana saya menghafalkannya? Doa Bapa Kami berkali ada apa terus? Saya minta sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, ada tidak suatu doa senjata pamungkas kalian untuk mengalahkan setan, musik setan, menyembuhkan dan semuanya? Senjata pamungkas ada gitu. Pendeta ini ngomong gini, karena kamu doa Bapa Kami tidak hafal-hafal, saya ajarkan suatu hal, suatu doa, dan itu adalah senjata pamungkas. Saya dikasih ayatnya dan dia bicara, ini tertulis dalam kitab terakhir dan itu cara untuk mengalahkan iblis. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa saudara? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi mereka sampai ke dalam maut. Alkitab berkata dalam kitab terakhir bahwa darah Yesus apa saudara? Mengalahkan dia. Arti dia di sini adalah iblis, rajanya para setan. Di situ pendeta ini menjelaskan pada saya, darah bincangkan nyawa, nyawa bincangkan kehidupan. Kalau engkau berdoa mengusir setan, mengalahkan iblis atau kesembuhan dengan darah Yesus, itu adalah nyawa Yesus sendiri. Amin. Dan kamu akan percaya, maka itu akan terjadi. Dengan hati percaya digunakan dan mulut mengaku dan diselamatkan. Dan kitab suci berkata, barang siapa percaya dia tidak dipermalukan. Pendeta yang mengajarkan saya tentang darah Yesus, cara mengusir setan, menyembuhkan. Pokoknya kalau kamu bingung doa, sebut ini saja. Apa yang terjadi saudara? Suatu kali saya diminta untuk KKR. Ada 3 pembicara, itu ada di Surabaya, tempatnya di Tunjungan Plaza, TP. Di lantai bawah digunakan nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Di lantai atas digunakan untuk KKR pelepasan. Selama hidup saya, KKR paling kacau adalah hari itu. Kenapa? Bawahnya untuk pameran dukun-dukun praktek, atasnya untuk KKR pelepasan, dan depan KKR untuk jual beli jimat. Karena tertulis mantan dukun santet paranormal, apa yang terjadi? Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua, keliru masuk lantai atas. Sehingga di lantai atas itu dukun, pasien dan jemaat kumpul. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya baru bertobat. Pembicara pertama, kedua, harusnya saya membicara yang ketiga. Pendeta senior berkata sama saya, Pak Daud, Daud kan masih muda, junior. Saya ini pendeta senior, menghargai yang junior. Hari pertama Pak Daud khotbah dan seminar,
Saya bingung. Saya kan hari yang ketiga, kenapa saya sudah hari pertama? Pendeta yang kedua ngomong, Daud, saya menghargai kamu. Saya senior, kamu junior, kamu dulu yang khotbah. Saya bingung kenapa mereka tidak mau khotbah hari pertama. Apa yang terjadi? Baiklah, saya khotbah. Mereka ngomong, terima kasih. Waktu itu saya datang, duduk di depan. Saya lihat ke belakang, apa yang terjadi? Dukun-dukun sudah nunggu semua. Apa yang terjadi? Ada dari Banyuwangi, dari Jember, berbagai tempat di Indonesia. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, ini sebelum aku bertobat, aku seorang diri nyampe gilbert dikeroyok pendeta. Ini setelah saya bertobat, kenapa saya dikeroyok dukun dulu? Waktu saya doa sama Tuhan. Tiba-tiba ada suara di telinga saya. Ayat ini menggema ada di hati saya. Darah Yesus mengalahkan iblis. Apa saudara? Darah Yesus mengalahkan iblis. Apa saudara? Darah Yesus, saudara, mengalahkan apa? Apa yang terjadi? Saya jalan di mimbar. Tiba-tiba ada suara Tuhan di telinga saya. Semua yang punya jimat-jimat ilmu hitam, keluarkan semua. Saya doa, Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini kalau bukan, ya mati beneran. Saya doa, ini bukan suara Tuhan atau tidak? Tiba-tiba ada suara lagi. Katakan! Waktu itu saya doa, saya ngomong gini, darah Yesus, ingat ya semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa, darah Yesus, bentengi aku. Apa yang terjadi? Waktu saya berdoa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwaku, darah Yesus, bentengi aku. Waktu saya katakan, semua yang punya jimat-jimat ilmu gaib keluarkan semua. Tapi mata saya terpejam. Kenapa? Pasrah sama Tuhan. Waktu saya buka mata, di sebelah saya di sini ada tiang awan, di sebelahnya ada tiang api. Itu paku-paku berterbang, bung, 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 bung. Apa yang terjadi? Waktu itu dukun-dukun keluar ilmu santetnya, pakunya terbang beneran sama jarum-jarum itu. Saya khotbah, kanan kiri semua penuh dengan jarum dan paku. Dan waktu itu saya bicara, siapa yang mau bertobat, maju depan. Dukun sama pasiennya maju ke depan semua. Saya lihat yang paling tua dulu, dukun orde lama. Darah Yesus, hancurkan setan. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Roboh. Dan satu malam KKR yang bertobat 200 lebih. Setelah selesai saya khotbah, besoknya pendeta senior ngomong, sudah aman, saya yang khotbah. Itu pengalaman saya bahwa darah Yesus berbicara. Saudara, pada waktu Habil dibunuh, peredaran darah berhenti, kegiatan otak berhenti, jantung berhenti, dan jinnya orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul? Tapi waktu Habil dibunuh, ada satu menuntut, yaitu darah. Yaitu apa? Darah Habil. Apa saudara? Darah apa? Darah Habil menuntut keadilan. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dibunuh. Dan dalam tuntutannya dikatakan,
bahwa tanah tidak menghasilkan sepenuhnya untuk kain, dan kain jadi pelarian dan pengembara di muka bumi. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan tentang darah manusia, bahwa darah manusia berbeda dengan binatang. Binatang hanya punya jiwa, tidak punya roh, tapi manusia punya roh. Ada satu keunikan tentang darah manusia, maka di dalam ilmu penyidikan reserse ada yang namanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Misalnya pisau dipakai membunuh seseorang, cepat matinya. Pisau itu dicuci bersih, udah bersih saudara. Itu nanti kalau diforensik, maka pasti ada bekas darah korban yang tersisa, namanya DNA. Dan kasus pembunuhan sekalipun 5-7 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Pasti ada darah korban yang tersisa. Beda dengan ayam atau hewan. Ayam dipotong, lekat mati, jadi ayam goreng. Tetapi ingat, pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Tapi kalau darah manusia, tidak. Tetapi kalau hanya tergores atau terpukul, tidak menimbulkan kematian, dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada darah yang tersisa. Ini yang disebut namanya darah itu nyawa. Apa saudara? Nah, kalau donor darah langsung hilang. Kenapa? Tidak menimbulkan kematian. Tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada darah yang tersisa. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa ada tempat-tempat tertutup? Pertama adalah tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki, di situ akan muncul roh laki-laki. Kalau dibunuh perempuan, akan muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Tidak, itu roh setan menyamar. Tetapi ingat, darah itu menuntun. Maka kalau suatu rumah atau tempat tinggal yang sering ada bayangan hitam kebet-kebet, dan siapa yang menempati kerja maupun bangun siang, itu pasti tempat kejadian pembunuhan. Dan rumahnya susah dijual. Suatu kali saya di Jakarta di Pondok Indah, yaitu rumahnya bagus sekali pinggir jalan. Dan apa yang terjadi? Setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka. Setelah itu mau ke notaris, tanda tangan, batal. Sampai yang punya rumah dapat banyak uang muka. Tetapi yang punya rumah tahu tempat itu dulunya tempat pembunuhan. Makanya suatu rumah dijual susah sekali dan sering ada penampakan roh. Itu rata-rata dunia sejarah tempat pembunuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya diminta data. Saya lihat ini pasti tempat pembunuhan. Doa. Ini caranya doa kalau saudara mengusir setan rumah angker. Ikuti ya semua. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat tertutup ini diubah jadi berkah. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Demi nama Yesus, segala roh jahat. Doa. Apa yang terjadi? Setelah saya doakan,
kerjasama bisnis rumah angker. Kenapa? Kita beli rumah-rumah yang banyak setannya. Setannya keluar, harga beda. Karena harga setannya lebih mahal. Ingat, ada 3 cara mengusir setan. Yang pertama dalam Injil Markus, mereka mengusir setan demi nama Yesus. Dan yang kedua, dalam kitab Yakobus, para rasul juga menerapkan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, bila ada saudara yang sakit, hendaklah anak tua mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ditulis dalam kitab terakhir bahwa mereka percaya mengalahkan iblis. Ini dia semua mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Amin. Satu kali saya diminta tolong, yaitu sebuah pabrik. Pabrik ini dulu, tempatnya pabrik ini zaman B3WSWKI itu untuk pembunuhan massal. Setelah dibunuh, mayatnya dibuang di kota lain. Ada di satu lokasi tempat orang dibunuh di situ. Ditanami apa saja tidak bisa tumbuh. Nah, pada waktu pabrik itu didirikan, sudah dikasih peringatan sama ketua RT sama ketua RW buat tempat itu angker sekali. Tetapi pengusaha pemilik perusahaan cara bangun saja, akhirnya dibangun. Pada waktu pembangunan banyak kerasukan. Dipanggillah pendeta untuk mengusir setannya. Tapi ada masalah. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta masuk, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Jadi kalau pendetanya datang, setannya keluar. Pendetanya keluar, setannya datang lagi. Dan sudah berapa pendeta yang mendoakan? Waktu itu pengusahanya ngomong, undang saja pakar persetanan. Betul. Saya dipanggil karena sudah manggil pendeta luar negeri, dalam negeri, ekspor impor. Tiba-tiba, ini pengalaman saya, bukan doktrin untuk saya ajar pada saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya bahwa di perusahaan ini ada darah menuntut, yaitu apa? Mati sebelum waktu. Apa saudara? Darah menuntut waktu pembantian massal itu. Dan pabrik itu setiap jam sore itu kabel-kabel mesin bisa jalan sendiri. Itu pabrik harus dikasih, tetapi hanya jalan satu shift. Satpamnya tidak berani masuk dalam pabrik. Kenapa? Dia berkata mesinnya bisa jalan sendiri semua, dan ada kepala putus gini-gini. Apa dari buat bicara sama saya untuk jenis ini? Gunakan darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Nah, waktu itu saya berdoa sama Tuhan, bagaimana menyucikan tempat pembantaian itu. Tuhan bicara pada saya, darah. Saya ambil keputusan. Waktu itu saudara, saya beli anggur asli, bukan sirup. Kan biasa dipakai sirup. Ini saya pakai anggur asli. Saya doa puasa.
untuk anggur ini, supaya anggur ini diubah menjadi darah Yesus. Setelah itu anggur ini saya percikan. Tiba-tiba saya melihat setiap kali percikan tanah itu keluar asap, dan apa yang terjadi? Setannya keluar semua, dan sampai sekarang tidak ada kasus kerasukan lagi. Kalau saudara menghadapi kasus yang berat, ingatlah satu hal, darah Yesus. Amin. Apa saudara? Darah Yesus. Suatu kali saya pernah kena sakit malaria. Waktu pelayanan di Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang. Seingat saya, nama rumah sakitnya Abdul Aziz. Betul. Saya mau tanya, rumah sakit masih ada tidak? Masih ada. Masih ada. Saya kena malaria jenis tropika. Saudara, kadang itu lebih baik kalau orang sakit tidak tahu penyakitnya daripada tahu. Waktu saya kena malaria, demam bertak ini, panas, dingin, bertak semua. Dan waktu itu dicek dokter, mata saya sudah kuning. Dokternya beritahu matanya sudah kuning. Wow, ini cek ini. Wah, malaria tropika yang ganas. Ya papa mama. Harusnya saya tidak dikasih tahu, saya tidak stres. Teman saya pelayanan dikasih tahu. Dokternya ngomong gini, tahu kamu kena malaria jenis tropika dan sudah kena liver dan sudah sampai saraf kepala, ya? Maksudnya apa? Kalau selamat edan kena saraf, linglung. Kalau tidak sembuh gimana? Mati, bayangin itu. Waktu itu saya berdoa, Tuhan bisa pada saya dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Apa saudara? Mulut mengaku apa saudara? Waktu saya doa, darah Yesus sembuhkan aku. Darah Yesus sembuhkan aku. Darah Yesus sembuhkan aku. Waktu saya doa, darah Yesus sembuhkan aku. Saya teriak, ya. Perawatnya datang. Ngomong gini, terlalu tinggi demamnya, ngigau, itu kan? Linglung. Saya ketiduran dan besok paginya saya sembuh. Darah Yesus mengalahkan iblis. Darah Yesus menyembuhkan. Suatu kali, makanya saudara, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Suatu kali saya melayani di Surabaya, ada seorang pengusaha, bapak-bapak pengusaha, suami istri, kaya raya. Kalau saya sebut namanya, orang banyak tahu. Apa yang terjadi? Dia punya anak perempuan, itu suka bantah melawan orang tua. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Suatu kali anak ini yang melawan orang tua ini mau menikah. Waktu mau menikah, rencana akan menikah dengan pengusaha. Nah, kadang tuh kita ini sebagai orang tua inginnya supaya anak mendapat yang terbaik. Betul? Betul? Anak ini bantah sama orang tua terus. Waktu itu saya diminta datang. Padahal
doakan anak saya. Waktu itu rencana mau dijodohkan anak pengusaha tekstil di Jawa Barat, kaya raya. Dari ini anak orang kaya ketemu orang kaya, gajah ketemu gajah, harapannya jadi makmur, betul? Kaya raya, abah kaya. Apa yang terjadi? Karena dia ada kutub ini, susah menikah. Saya doa, darah Yesus, hancurkan kutub. Darah Yesus, hancurkan kutub masa depan. Setelah saya doa darah Yesus, setannya keluar. Di situ pula ada jemaat anak Tuhan Kristen, taat, setia, tapi miskin. Juga senang dengan anak perempuan ini. Apa yang terjadi? Saya bicara sama orang tuanya. Bapak, anak pengusaha ini tidak cocok, bukan jodohnya. Jodohnya itu adalah Iya, lewat aja. Kenapa? yang rumahnya di Jawa Timur, yang di peta nyarinya susah. Loh, padahal jangan keliru. Saya ini ingin anak saya pengusaha, bukan dengan orang yang miskin ini. Coba pada doa lagi. Tugas saya kan matakan itu. Tapi ingat, Tuhan bicara jodohnya bukan anak ini, tapi si miskin ini. Apa yang terjadi? Tapi si miskin ini akan diberkati Tuhan jadi pengusaha. Amin. Dan apa yang terjadi? Anak pengusaha yang calon mantunya itu kena narkoba, sabu-sabu sampai busa-busa. Setelah itu lari kencing ada di kamar, kencing gini deh. Pengusahanya ngomong gini, padahal untung belum menikah. Loh kenapa? Ini anak pengusahanya kalau kaya raya nanti sabu-sabu gini habis padahal. Sekarang gini, lebih baik pilih mana padahal? Kalau mau dengerin saya kasih tahu, si miskin. Cinta Tuhan, taat setia, rumahnya, tempat tinggalnya, cari di peta susah. Terusan Tuhan bicara, si miskin ini memberkati. Sempit pada sempit. Apa yang terjadi saudara? Bapak Mamai bicara sama saya karena Pak Daud dimatahkan kutub karena anak ini sering lawan terus saudara. Setelah itu dinikahkan sampai punya anak, dan si miskin ini terjadi jadi pengusaha. Jadi saya beritahu, kalau orang tuamu nggak cocok dengan dirimu, lebih baik diam. Kenapa? Kalau saudara melawan orang tua, ingat ada kutubnya. Tapi kutub itu bisa dipatahkan demi nama Yesus. Amin. Ini semua darah Yesus hancurkan segala kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Ingat saudara semua, darah Yesus ini bukan, dan darah Yesus yang mengalahkan iblis. Dan kalau ada rumah angker, rumah ada setannya apapun, doa apa? Darah. Tidak semua, darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka berkat tempat ini.
darah Yesus benteng. Waktu tempat pesta kan, Pastor Jim.